mulai. Menyun Sayoga dan Kelompok Serdadu. Sebuah cerita berlatar kehidupan sebuah kampung di masa pergerakan perlawanan penjajah Belanda di tahun 1930-an. Kehidupan di kampung ini bernuansa pedesaan yang di permukaan menampakkan kehidupan yang harmonis, tetapi sebenarnya menyimpan potensi konflik laten sepanjang waktu. Cerita ini mencoba menggambarkan situasi buah keluarga tetangga dengan latar belakang dan komposisi anggota yang berbeda, yaitu keluarga Doni dan istrinya, serta keluarga Kuncung, seorang duda beranak satu dengan seorang putri remaja. Pokok cerita adalah masuknya dua orang ke dalam kedua keluarga itu dalam waktu hampir bersamaan, yaitu Dewo seorang mahasiswa tokoh pergerakan dan Menyun seorang pelayan yang bercita-cita besar turut terlibat dalam perjuangan. Panggung dibagi menjadi dua. Sisi pertama adalah rumah keluarga Kuncung, sisi yang lain adalah rumah keluarga Doni. Kuncung dan Doni sedang duduk santai menikmati malam di teras rumah Kuncung. Sebenarnya sudah lama saya ingin berkunjung kemari, tetapi Pak Kuncung kok kelihatannya sibuk terus. Saya ini memang terus sibuk. Seandainya Pak Kuncung tidak sibuk, Kenapa? ya malah kita bisa ngobrol sambil minum kopi. Tapi kalau saya tidak sibuk, berarti saya tidak kerja. Kalau saya tidak kerja, artinya saya tidak punya uang. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak akan mampu membeli gula dan kopi untuk teman-teman saya di sini. Kalau Pak Kuncung sibuk, Pak Kuncung tidak akan sempat melayani tamu-tamunya. Kuncung diam saja mendengar perkataan Doni. Ia seolah-olah tidak mendengar. Kuncung berjalan ke ujung teras dan melihat ke atas. Bukan begitu Pak Kuncung. Kuncung tetap tak mendengar. Ia tetap menikmati langit. Bukan begitu Pak Kuncung. Anda bilang Kuncung apa tadi? pura-pura tergugup oleh ucapan Doni. Anda bilang apa tadi? Doni hanya tersenyum. Kuncung kembali melihat langit. Langit itu begitu indah, seandainya tidak ada yang sudah. Tapi langit indah diciptakan untuk yang cerewet. Doni ngoyor pergi. Kuncung terbengong. Suasana khas sebuah desa di Jawa, adem ayem dan bersahaja. Kicau burung menambah kepekaan nuansa pedesaan. Doni duduk sambil mendengarkan radio. Segelas kopi tersaji di meja. Ia melakukan semua kegiatannya seirama dengan musik yang mengalun di radio. Minum kopi, menikmati musik. Minum kopi, menikmati musik. Tiba-tiba musik itu terputus. Di sini Radio Republik. Maaf, di sini Radio Gelar. Saya membacakan berita ini untuk Anda. Telah dikabarkan dari Batavia bahwa Radio kok terus-terusan berita. Kok seperti nggak bisa bikin acara lain. ini berita sungguh sangat penting, mengingat kondisi negeri yang semakin tidak menentu. Diharapkan ini berita sampai ke telinga setiap penduduk negeri. Doni berjalan ke arah pagar pembatas antara rumahnya dan rumah Kuncung dengan malas. Hal ini membuat kesabaran radio habis. Kemudian marah dan membentak. Cepat, Doni mempercepat langkahnya, kemudian melonggokkan mukanya ke rumah Kuncung. Pak Kuncung, kemari Pak, cepat. Ini ada berita sangat menarik, jangan sampai ketinggalan. Tiba-tiba Kuncung muncul di depan Doni. Ini berita sungguh menarik, sangat mutakhir. Kita harus mendengarkan. Mana ada berita mutakhir di zaman seperti ini? Sekarang ini. Sudahlah, tungguin Pak Kuncung berbicara seperti itu. ayo cepat, pekerjaanku tidak hanya menunggu kalian. Mendengar itu, Doni hanya mengangkat bahu. Ia lalu menyuruh Kuncung untuk melompat pagar saja. Kemudian mereka berdua duduk di sisi kiri dan kanan radio. Siap, Siap. ini berita sungguh sangat penting, tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh negeri telah mengadakan kongres kedua
dan melahirkan kesepakatan untuk sama-sama bersuka. Tiba-tiba terdengar suara istri Doni berteriak dari dalam rumah. Teriakan ini mengagetkan semua yang ada di situ, termasuk radio. Pak, apa saja pengertianmu di situ? Pagi-pagi sudah melihat radio. Siapa itu? Istri saya. Sebentar Bu, ini sedang ada berita penting. Gerakan emansipasi semakin merajalela. Iya, tapi mana beritanya? Saya mau tahu itu. Kuncung beranjak pergi, tapi baru beberapa langkah punya radio sudah berbicara dengan nada serius. Doni menarik baju Kuncung hingga Kuncung terduduk lagi. Saya ulangi. Seperti digambarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh bagian negeri telah menyelesaikan menyelenggarakan kongres. Istri Doni yang tiba-tiba muncul langsung mematikan radio. Loh, sejak kapan berita lebih penting daripada masalah rumah tangga? Bu, Apa? dulu kan saya pernah bilang istri mengurusi hal-hal kecil, suami mengurusi hal-hal besar. Apa itu? Istri mengurusi segala urusan rumah tangga, Tugas suami. mengurusi hal-hal besar seperti memikirkan bagaimana supaya negeri ini menjadi lebih baik. Hanya berpikir lagi-lagi tak ada guna, kerja cuma mendengarkan radio. Bu, Pak Kunjung juga malah mengajari suami saya dan tidak. Dengar radio kan bisa kapan-kapan. Waktu orang sibuk, waktu orang kerja, mana nongkrong di mana radio. Loh. Apa? Apa loh? Buktinya radio sendiri. Kok bisa-bisanya mendengar radio di rumah orang? Dasar pelit. Saya lagi dulu. Tiba-tiba terdengar suara yang mirip tembakan berentet. Ketiganya terkejut, termasuk istri Doni. Suara tembakan itu terasa makin dekat. Ketiganya langsung mencari tempat persembunyian. Suara itu tak juga reda dan terdengar semakin dekat. Menyut muncul dengan membawa tongkat bambu yang sudah dihaluskan. Pada ujung tongkat itu tergantung petasan renteng yang biasa digunakan pada perayaan-perayaan di Cina. Petasan itu masih tinggal beberapa yang belum meletus. Dilihat dari caranya berjalan, Menyut adalah seorang yang menggembelo, menggaya. Akan tapi jika dilihat pakaiannya, ia adalah seorang yang berasal dari Kudik. Di punggungnya tergantung buntalan kain. Ia berjalan ke arah Kuncung. Diketuknya pintu rumah Kuncung. Misi, nuwun sewu. Halo, siapa? Tidak ada jawaban apa-apa. Menyut mengutuk lagi. Permisi, kan tergesa-gesa loh. Mungkin rumah kosong. Menyut kemudian berusaha mendobrak pintu. Mendengar pintunya terdobrak, Kuncung muncul dari tempat persembunyiannya. Dia bengong melihat rumah. Menyut kemudian berusaha mendobrak pintu. Mendengar pintunya didobrak, Kuncung muncul dari tempat persembunyiannya. Dia terbengong-bengong melihat rumahnya didobrak di depan matanya. Doni dan istrinya kemudian muncul dari persembunyiannya. Ragu-ragu Kuncung menyapa Menyut. Bung, kalau saya diperkenankan bertanya, Bung ini siapa? Menyut berjalan mendekati Kuncung hingga mereka berdiri berhadapan. Hanya dipisahkan oleh pagar pembatas. Seperti Bapak lihat, saya hendak berkunjung, mencari tempat berlindung. Saya dikejar-kejar Mas Jose. Bapak siapa? Saya pemilik rumah. Secara tiba-tiba Menyut memeluk Kuncung. Sedemikian erat pelukannya sehingga membuat Kuncung agak terseret, tetapi tubuhnya terhambat oleh pagar pembatas. Oh, Bapak. Untung aku menemukan tuan rumah yang baik dan teladan, yang mau memberikan perlindungan pada pejuang seperti itu. Di sisi lain, Doni melirik istrinya, kemudian ia membisikkan pada istrinya. kalau si
sudah lama ia mengenal Pak Kuncung, ia akan kesulitan mengucapkan kata-kata bijak tadi. Kuncung mendengar ucapan Doni. Ia melirik Doni sesaat. Kemudian ia berusaha melepaskan diri dari Menyut. Kuncung berjalan ke rumahnya dengan gaya seperti puan besar. Doni dan istrinya mendekati pagar pembatas. Sejenak Kuncung memperhatikan penampilan Menyut. Mas, terlalu pagi untuk bertamu, silakan duduk. Pagi-pagi sudah membuat orang seluruh dunia terkejut. Menyut langsung duduk di salah satu kursi. Kemenangan besar harus dirayakan. Negeri ini menuju kemenangan besar. Besar sekali. Besar sekali. Negeri ini akan segera merdeka. Tidak lagi terjadi seperti selama ini. Kemenangan bagaimana maksudnya? Komuni asli dan yang bermental komuni akan terusir dari negeri ini, cepat atau lambat. Kamu siapa? Jelaskan sejelas-jelasnya. Pejuang kemerdekaan. Saya mengusir segala bentuk penjajahan tanpa membedakan warna kulit. Kuncung merasa tidak enak mendengar ucapan Menyut. Ia kemudian berusaha mengusir Menyut. Sebaiknya kamu pergi. Rumah ini akan segera demam jika mencium revolusioner macam kamu. Kuncung mendorong Menyut keluar. Akan tetapi tubuh Menyut terlalu berat untuk seorang Kuncung. Sesaat terjadilah peristiwa dorong-mendorong. Ketika Kuncung hampir berhasil mendorong Menyut hingga di tepi teras, Doni muncul dan mencegah Kuncung. Sudahlah Pak Kuncung, sabar sebentar. Tampaknya anak muda ini membawa kabar yang menyenangkan. Sangat menyenangkan, kecuali bagi orang-orang yang Saya tidak percaya. Saat itu juga muncul putri anak Kuncung. Kelihatan sekali bahwa ia tergesa-gesa. Wajahnya menyiratkan kesedihan sekaligus ketakutan yang mendalam. Pak, tolong Pak! Tolong! Ketakutan! Kuncung segera menjemput anak sayangannya. Ada apa? Ada apa anak saya? Kamu kan semestinya masih di sekolah. Tolong Pak, putri takut! Iya, ada apa? Cepat katakan. Putri dikejar-kejar Pak, putri takut! Dikejar. Siapa yang mengejar? Sembrono berani-beraninya mengganggu anaknya Pak Kuncung. Siapa yang mengejar? Mendengar itu Doni langsung ketawa terpikal-pikal. Ia tertawa sampai terduduk. Untuk menutupi malunya, Kuncung kembali ke sifat soalnya. Lucu sekali. Melihat reaksi Kuncung, Doni segera menghentikan tawanya. Ia segera mendekati Putri. Nah, Putri tidak sekolah, itu yang mau saya ceritakan. Menyut juga mendekati Putri. saya tahu apa yang akan diceritakan di Putri. Kota kisruh kan, kacau. Iya, Banyak manusia berkeliaran. iya. Karena keadaan kacau, banyak manusia berkeliaran. Sekolah di Putri ditutup. Benar sekali. Lalu apa hubungannya dengan cacing? Untuk artek jelas dekat hubungannya dengan cacing. Jangan main-main. Saya tidak main-main. Saya sungguh-sungguh. Menyut segera menengahi Kuncung dan Doni. Ini yang sejak tadi ingin saya ceritakan. Mari semua duduk, kita bicarakan santai saja. Silakan. Di Putri, kalau masih kaget silakan ambil minum sendiri atau tidak usah minum. Karena peristiwa ini penting bagi sejarah. Di Putri, sebagai pelajar wajib mencatat peristiwa ini. Semua duduk. Kuncung sangat jengkel pada ulah Menyut. Namun ia tetap melaksanakan perintah Menyut. Mas Jose kompeni sedang sewot. Mereka sedang mengobrak-abrik sejumlah pelosok negeri ini. Gara-gara para budak mengadakan apa namanya ya, long press apa gitu. Pokoknya kumpul-kumpul di Batavia. Mas Jose sedang mencari oknumnya. Ngomong-ngomong, apa di sini ada mata-mata? Semua mata langsung melirik Kuncung. Bertatapan saat itu. Dewo muncul. Jalannya tertatih-tatih, agak pincang.
Ada cairan merah pada celananya. Dewo segera bersandar pada salah satu tiang atap teras rumah Kuncung. Suasana menjadi tegang. Apa di sini ada tempat untuk bersembunyi? Menyut dan Putri segera menolong Dewo. Duduk, Bung, duduk. Dewo yang jalannya ketati-tati dipapah oleh Menyut dan Putri. Duduk dulu, Mas. Dewo duduk. Semua menghubungi Dewo dengan perasaan sangat ingin tahu apa yang telah terjadi. Boleh saya minta minum? Ambilkan minum. Ambilkan minum. Ambil minum. Tanpa dasar, Menyut segera mengambil minum. Tapi begitu sampai di depan pintu, Menyut sadar akan posisinya. Saya ini kan juga tahu, kok kamu nyuruh ngambil minum? Mata Kuncung melotot ke arah Putri. Putri segera berlari masuk ke dalam rumah. Menyut kembali mendekati Dewo. Bung ini habis tertembak. Nanti saya ceritakan, minum dulu. Bung sendirian. Nanti saya ceritakan, minum dulu. Kalau dilihat dari pakaiannya, ini mahasiswa. Nanti saya ceritakan, minum dulu. Ternyata mahasiswa hanya bisa ngomong dari itu saja. Tiba-tiba terdengar suara tangis dari rumah Doni. Doni langsung teringat sesuatu. Gawat, istri saya. Serta-merta Doni pergi ke rumahnya. Doni langsung mengambil istrinya yang sedang duduk sambil menangis sesungguhan. Aduh, kenapa kamu kok menangis? Saya enggak diperhatikan dari tadi. Saya kan juga ingin memperhatikan. Tapi apa? Ada masalah penting. Kamu sudah melupakan aku, tidak memperhatikan aku lagi. iya, saya perhatikan. Saya sekarang akan selalu memperhatikan kamu. Awas kalau pergi-pergi lagi. Saya mau masak. Istri Doni masuk ke rumah. Namun sesaat kemudian ia muncul di pintu. Awas kalau keluar lagi. Doni cepat menggerakkan kepala setelah istrinya masuk dan menutup pintu. Doni mengendap keluar. Doni dikejutkan oleh suara istrinya yang berteriak dari dalam rumah. Awas kalau keluar. Isi langsung tidur aja. Awas kalau keluar. Tidak, saya masih di sini. Doni menunggu sesaat. Setelah yakin tidak ada reaksi apa-apa dari istrinya, dia kembali mengendap ke rumah Kuncung. Doni bergabung dengan Kuncung, Menyut, dan Dewo. Kuncung tersenyum dengan mata mengejek. Dengan agak malu-malu, Doni berusaha menjelaskan persoalannya. Ya, sekedar masalah standar logika. Saat itu Putri muncul dengan membawa segelas air teh. Ia langsung menyodorkan air teh itu pada Dewo. Sesaat mereka saling pandang. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Kuncung memegang pundak Dewo atau lebih tepatnya memukul pundak Dewo sehingga membuat Dewo terkejut. Iya. Dewo segera minum air tehnya. Sekarang aku ceritakan apa yang sudah terjadi. Apakah Bung tertembak? Kenapa Mas bisa sampai sini? Sebetulnya siapa namamu? Dewo kebingungan mendengar rentetan pertanyaan yang begitu bertubi-tubi. Dewo menjawab semua pertanyaan itu dengan cepat, tanpa sekalipun mengambil napas, sehingga ia betul-betul kehabisan napas ketika habis menjawab. Nama saya Dewo, saya sampai pada itu untuk bersembunyi. Saya terlibat dalam kongres di Batavia, tetapi mahasiswa saya terus mengumpulkan pabrik seluruh pelosok negeri. Saya bertemu dengan mahasiswa saya tadi, Bro. Lalu saya makan bakso. Saya lari secepat-cepatnya hingga sampai di sini.
Kaki saya tersandung batu di sana dan merah-merah di kanan ini adalah saus bakso yang berubah. Saya tidak tertembak. Saya Dewo jatuh terkulai. Semua bingung. Aduh, pingsan. Sudah, sekarang waktunya Bung Dewa bercerita tentang tujuannya kemana. Iya, Bung Dewa langsung cerita saja. begini, kami di sini memang mau bersembunyi. Kami. Iya, kalau di sini aman, kami semua akan bersembunyi di kampung ini. Kucu tidak bereaksi sama sekali. Jangan khawatir, kami bayar. Perjuangan tidak ada yang gratis. Kalau begitu, Kalau begitu di rumah saya saja. Rumah saya bisa menampung orang sebanyak-banyaknya dengan fasilitas yang tertandingi. Di rumah saya juga bisa. Suasananya lebih enak. Ada suara burung, ayam, pokoknya suara alam. Menjadi prioritas kami, apalagi ini demi kemerdekaan. Dari rumah Doni terdengar istri Doni mulai berkicau. Pak, kamu masih di tempat kan? Awas saja kalau kamu keluar lagi. Masih. Ya, sebetulnya bagi saya pribadi, kemerdekaan itu tidak banyak berarti. Namun untuk menyukseskan kemerdekaan, jelas saya ingin berperan aktif. ya, saya juga ingin berperan aktif. Karena itu tujuan saya kemari. Saya kan belum ditanya loh. Tujuan saya adalah mencari kerja. Saya ingin memerdekakan negeri ini dengan cara lain, mengurangi pengangguran. Cara yang terbaik untuk mengurangi pengangguran adalah Berbelit. berbelit-belit adalah sikap khas kebanyakan pamong. Saya ingin jadi pamong raja. Saya memulainya dari pembantu rumah tangga. Pejuang kemerdekaan kok melamar jadi pembantu saat tahun lalu. Saya ingin berjuang dari bawah, seperti pelamar yang lain. Sok tahu adalah yang utama, bukan begitu, Bung Dewo? Dewo hanya mengangguk, kemudian melirik ke rumah Doni. Begini saja, karena ada dua rumah dan ada dua pendatang, lebih baik dibagi saja. Kucu hendak menyala, tetapi segera dipotong Dewo. Setiap orang berhak bersuara. Rencananya kan negeri ini menjadi demokratis. Kan masih rencana. Tak perlu latihan sejak dini, biar nanti tidak kabur dan tidak terjadi penyelewangan. Betul, kita perlu latihan. Karena pemilik rumah ini punya rezeki yang agak lebih. Dia pemilik rumah ini mampu membayar, karena itu Menyut bekerja pada pemilik rumah ini. Menyut melirik Putri, kemudian teriak. Setuju. Kata itu jangan terlalu sering diucapkan, berbahaya bagi negeri ini kelak. Dan saya kos di rumah itu karena bernuansa alam, jadi sedikit berbau jadinya. Tiba-tiba terdengar berita dari radio. Ini berita sangat penting. Saya akan mengulangi lagi berita yang sempat tertunda. Dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dan seluruh negeri telah berhasil menyalakan Torres.